Jadi Bambang Tri bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ya yang jelas, bohong itu sudah jadi kebiasaan. Kalau memang utang kita cuma 7.000 triliun, kalau memang punya di kantong 11.000 triliun kan selesai urusan kita. Ada nggak yang pernah bilang di kantongnya 11.000 triliun? Tapi bohong. Ya iya, yang bohong tuh Anda. Jadi kalau ada yang bilang the king of lip service, ya itu yang ngomong benar itu teman-teman di UI. Gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya. Karena ketika saya datang menemui beliau, yang ada memang dia disiksa secara lahir batin, dirusak keluarganya, dan mengalami penistaan-penistaan yang berat terhadap jalan hidupnya. Dia memang agak guncang sepulang dari penjara. Dia divonis 2 tahun 7 bulan. Ya. Saya berjumpa beliau, saya ngobrol dengan keluarganya, ada mertuanya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya 2 posisi. Dia dibina atau dibinasakan. Di Indonesia sejak tahun 1980, tahun 90-an ini ada 7 instansi yang memang telah menyiapkan para pejabat-pejabatnya untuk berhaluan komunis dan mewajibkan para pejabat mereka untuk sekolah di pusat Partai Komunis Cina di Beijing. Lihat siaran resmi dari sebuah media tahun 2017, sekitar 60 orang jenderal bintang 1, bintang 2 diwajibkan sekolah di Partai Komunis Cina. 60 orang pejabat-pejabat kepolisian diberangkatkan ke Partai Komunis Cina. Jadi kalau ada unsur kesengajaan, instansi tertentu mendidik pejabat-pejabat yang akan menjabat dan sedang menjabat di sebuah negara yang berpaham komunisme, ngeri banget, ya. Nah, oke, saya pikir untuk Laskar FPI ini KM 50, saya tetap ingin mengatakan agak masih jauh Pak untuk bisa diselesaikan. Selama umat Islam tidak berteriak dengan suara yang sama, tidak sama dengan menangis dengan derai air mata yang sama dengan untuk mengatakan bahwa kita dizolimi. Coba lihat kasus Brigadir Joshua. Itu jelas kok, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Periksa siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa pengacaranya, semuanya mereka semua. Kita setuju adanya penegakan adil, keadilan, i'diluhu aqrabu littaqwa. Kita setuju. Tapi kenapa ketika sekarang Ustadz Munarman divonis 3 tahun, tambah lagi setahun jadi 4 tahun. Jangan-jangan kita nggak tahu apa terjadi. Ustadz Munarman divonis urusan tertentu, tapi yang suruh dihancurkan, yang suruh dibakar, yang suruh dihilangkan, justru dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Ya, langsung saja. Bismillah, assalamualaikum. Sebutkan nama dan umurnya dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Umur berapa Mas? Umur 20, Ustaz. Ya, bagus. Sok. Ini saya bukan mau menyebarkan fitnah, Ustaz. Cuman ingin bertabayun untuk yang lebih mengetahui mengenai Bambang Tri yang baru keluar dari penjara mengatakan bahwasanya mau menerbitkan Jokowi Undercover 2. Ini sudah tersebar videonya, ingin penjelasannya dari Ustadz Alfian Tanjung. Terima kasih. Ya, kita dan sebentar. Barangkali di satu lagi yang usianya di bawah 25 tahun. Yang perempuan? Nggak ada. Yang perempuan barangkali ada. Ini Ustadz Alfian minta dari wanita dulu, sebentar. Yang usianya di bawah 25 tahun. Nggak ada. Tidak ada. Kita lanjut yang pojok utara. Ya, yang pakai peci merah itu. Ya, silakan sebut nama dan usianya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa umurnya? 27 tahun. 27, lebih 2 tahun. Berapa?
Nggak tahu nih tadi ini nggak boleh terkomplain sama saya nanti Bapak ini. Tapi begini, dengerin. Kalimat saya tadi itu 40 tahun ke bawah. Kalau dengan kalimat saya tadi ya, saya bilang begitu. Oke, silakan. Baik. Kebetulan saya mahasiswa Ustadz di Jakarta. Jadi yang Mahasiswa apa antum? Programnya? STD Muhammad Nasir. FISIP. Oh, Pak STD. Nasir. Iya. Baik, yang saya tanyakan Ustadz tadi sempat dijelaskan pergerakan mereka soal memutarbalikkan fakta dalam sejarah, terutama di sekolah-sekolah. Yang saya tanyakan, semakin ke belakang ini, pendidikan Islam di sekolah, di KBM, kurikulum terbaru ini, kan sudah sangat mulai dibatasi begitu. Bahkan dalam satu pekan itu sudah sangat berkurang. Apakah hal itu memang benar-benar kebijakan murni pemerintah yang nggak ada sangkut pautnya dengan hal itu, atau memang ada upaya masif dari orang-orang seperti itu dalam kurikulum yang ada sekarang, pembatasan hanya yang beberapa jam itu? Baik, terima kasih. Oke, Silakan, supaya tidak terjadi mesin yang terlalu panas. Bapak tadi yang belum jadi, silakan Pak. Iya. Ustadz mau kesini nih, Pak. Panas mesinnya panas. Assalamualaikum Ustadz Alfian. Ya. Kita sering ketemu di Jakarta bersama-sama dengan Pak Kiflan Zen. Dr. Andes Aruhat Jaswadi. Kemudian Profesor Dr. Aminuddin. Kemudian banyaklah. Kemudian Gusolah dengan antum dengan saya waktu itu. Di Komnas HAM sekali lagi. Saya sekali lagi mohon maaf. Kita sebagai umat Islam sekali lagi Ustadz, saya hanya menambah sedikit dan mau tanya. Kita siap berjuang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi saya minta kepada pemuda dan orang-orang Muhammadiyah. Sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Ketika Muhammadiyah ada masalah, semuanya nungsep. Apa buktinya? Ini himbauan Ustadz sekali lagi. Biar himbauan antum itu saya pertegas. Orang Lamongan, Muhammadiyahnya adalah di Paciran dan Berondong. Sekali lagi ketika ada masalah, tambahkanlah. Kokam hanya berapa gelintir. Begitu di daftar kokam, tidak ada yang mau. Ini kan kurang memaknai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, sekali lagi, tahun 26, tahun 42, tahun 48, sampai 65 dengan gerakan 30 SPKI. 49 Kongres untuk membubarkan PKI di Palembang. Kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 1946 dengan instruksi Presiden Soeharto Supersemar. Surat perintah 11 Maret, PKI amblas tidak ada. Nah, yang menjadikan keganjalan Ustadz, satu indikator yang saya pahami. Dengan dibantainya 6 laskar FPI, 50 km itu satu tanda. Inilah tangan kepanjangan PKI yang ada di Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami mohon untuk penjelasan Ustadz Alfian. Menjelaskan kepada masyarakat Kelayak di wilayah kita Lamongan Paciran. Apakah itu tidak ada indikasi dari tangan-tangan kepanjangan PKI yang ada di Indonesia? Yang terakhir Ustadz, beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, waktu itu di Lamongan ada kumpulan Papernas, Partai Pembebasan Nasional, yang dimotori oleh Budiman Sujatmiko dan yang lain, mengadakan perkumpulan di samping Universitas Lamongan Unisla. Saya sudah melapor ke Kasat Intel waktu itu, Pak ada kumpulan begini, begedes dari urus tidak ada apa. Bahkan di Paciran ada kumpulan persatuan anak-anak muda, melayangkan diskusi dan layang-layang PKI. Itu pun kita sikat dengan ormas. Kebetulan kami adalah waktu itu di FPI sebagai penggagas dan penggalangnya. Untuk itu Ustadz, saya terima kasih banyak. Meskipun antum ada lupa dengan saya masih ingat. Di mana-mana di Jakarta, di mana di Porong juga saya kunjung ke sana bersama ulama-ulama Blimbing dan Berondong. Dan sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya himbau kepada kaum muslimin sekalian. Sebelum kita dibantai PKI, siapkanlah bahwa PKI itu ada. Bukan ilustrasi dan narasi yang disampaikan oleh saudara saya, Ustadz Alfian Tanjung. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Iskariman umut sahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dijawab dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saya ingin mengantarkan satu respon awal. Ketika ada orang bertanya itu hak dia gitu. Tapi ketika pertanyaan itu dijawab, kewajiban kita untuk menyimak. Bambang Tri adalah seorang yang punya keberanian menjelaskan detail dengan bukunya yang sudah 3 jilid. Qadarullah, tanggal 17 Mei tahun 2017, 2 minggu sebelum saya ditahan atau ditangkap dalam penahanan pertama tanggal 30 Mei 2017. Ini mungkin bagian daripada pelajaran agama kita. Allah akan memberikan kecenderungan orang-orang beriman untuk melakukan sesuatu. Rumah saya di Jakarta, sungguhnya memang sekarang saya punya posisi Solo dan Tangerang. Ya, karena pulang dari penjara itu istri saya meninggal dunia. Ya, jadi saya kemudian Allah kasih takdir kelanjutan jodoh saya ada di Solo. Nah, jadi apa yang ingin saya ceritakan bahwa gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya. Karena ketika saya datang menemui beliau sudah ditahan. Saya datang sekitar jam 2, datang ke Rutan Blora. Saya ke Blora, datang jam 2, ketika jam 2 kemudian saya ditahan ditolak oleh pihak Karutan, kepala rumah tahanan itu. Maaf Pak Ustadz, waktunya sudah lewat. Saya pasang gaya orang Jakarta gitu. Saya jauh-jauh loh Pak dari Jakarta, masa nggak bisa nengok? Oke Pak, besok saja kami siapkan tempat. Akhirnya saya datang jam 9:30, itu jam besuk. Rupanya serius, Bapak Karutan itu menyiapkan tempat. Akhirnya saya dimasukkan setelah ngobrol sebentar dengan Mas Bambang Tri, kemudian saya ngobrol di salah satu ruangan pejabat di lingkungan rutan itu. Saya bicara sekitar 4 jam. Kita ngobrol dan memang terus terang, yang saya nggak paham buku Bambang Tri itu yang pertama Jokowi Undercover, itu langsung oleh Kapolri saat itu diumumkan, barang siapa orang yang memiliki buku Jokowi Undercover akan ditangkap. Saya sebagai seorang dosen bingung ya, kok orang punya buku ditangkap, terus bukunya dibilang tidak ilmiah. Yang menetapkan buku itu ilmiah atau tidak bukan kepolisian, tapi kampus. Jadi terus terang saja soal Bambang Tri, saya minta agar masyarakat mau membaca, karena saya pikir PDF-nya banyak berkembang dan jangan diomongkan. Saya terus terang, saya terbuka nih saya katakan. Memang PKI sedang ada di mana-mana, termasuk di ruangan ini. Ya, di ruangan ini ada. Cirinya nanti dia yang paling ngajak bersemangat berlebihan. Ingat ya, melawan musuh itu nggak boleh berlebihan. Semangat yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kita santai saja. Ya, musuh pantang dicari, berhadapan pantang lari. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau soal Bambang Tri benar atau tidak, ya saya sayangkan Bambang Tri tidak diberikan kesempatan cover both side. Yang ada memang dia disiksa secara lahir batin, dirusak keluarganya, dan mengalami penistaan-penistaan yang berat terhadap jalan hidupnya. Dia memang agak guncang sepulang dari penjara. Dia divonis 2 tahun 7 bulan. Ya. Saya berjumpa beliau, saya ngobrol dengan keluarganya, ada mertuanya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya 2 posisi. Dia dibina atau dibinasakan. Dibina itu artinya dia dikasih uang, dikajak untuk umroh, pergi haji, dibangunkan rumah, disumbang pesantrennya, mohon maaf ya, nun sewu ya. Karena banyak pesantren besar itu jadi tidak berbicara tentang perjuangan umat, karena sumbangan terlalu besar dari titik-titik gitu ya. Saya nggak tahu ada di mana tuh tempat itu, tapi saya tidak tahu saja lah. Nah kalau tadi Adinda yang bertanya ya, atau Ananda lah, anak saya yang paling kecil usianya 24 tahun. Ya, itu mungkin kalau bahasa umur. Jadi Bambang Tri bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ya yang jelas, bohong itu sudah jadi kebiasaan. Kalau memang utang kita cuma 7.000 triliun, kalau memang punya di kantong 11.000 triliun kan selesai urusan kita. Ada nggak yang pernah bilang di kantongnya 11.000 triliun? Tapi bohong.
Ya iya, yang bohong tuh Anda. Jadi kalau ada yang bilang the king of lip service, ya itu yang ngomong benar itu teman-teman di UI. Ya, saya pikir begitu. Sementara begitu ya. Yang kedua tentang menjelaskan pemutaran balikan fakta. Terus terang saja hari ini kita menjadi sangat harus berhitung. Kita dibuat tidak suka dengan ulama. Tidak suka membela perjuangan ulama. Saya teman kecil Habib Rizik. Saya di Gang 1 Petamburan, Habib Rizik Gang 3 Petamburan. Bagaimana orang dengan enaknya menyebut si Rizik. Terus saya kalau baca feedback atau para netizen itu di bawah, ya Allah tuh anak-anak ngomong sembarangan. Padahal kalau dia meninggal dunia, dia akan minta doa sama Ustadz agar terjadi syafaatul uzma. Habib Rizik itu kan cucu Rasulullah ke-38. Soal tradisi kita di Muhammadiyah tidak melakukan itu berlebihan, ya nggak apa-apa. Tapi kan di Muhammadiyah juga memahami syafaat kan. Ya udah jadi nggak usah. Nah, maksud saya gini, kadang-kadang penghinaan kepada ulama-ulama itu tanpa disadari dan itu terjadi. Nah, kalau dibilang pemutarbalikan fakta, ya kita tinggal lihat sedikit-sedikit deh misalnya. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada enggak kalimat seperti itu di masyarakat? Silakan diperiksa apakah itu paham apa. Itu ideologi apa yang begitu. Jadi ciri-ciri orang-orang yang cenderung kepada bentuk-bentuk pengamalan ateistik, la ilmaniyah, saya ingatkan buat angkatan muda, yaitu tidak mampu bersikap sopan dan santun pada orang tuanya. Saya sebelum ke sini sebenarnya saya cukup seru menemani Ustadz Bambang Sukirno. Saya menemui ibu beliau, mengingatkan ibu saya yang meninggal dunia di saat saya dalam penjara. Saya adalah orang yang selama hidup saya berjuang selalu mencari dan mencuri waktu dalam artian positif untuk bertemu ibu saya, sekedar hanya cium tangan beliau. Sekarang hanya baru gara-gara jadi dosen, jadi dokter, nelfon ibunya aja nggak sempet. Oh, saya punya banyak pengalaman Pak di kampus. Karena teman-teman saya, kamu minggu ini udah berapa kali nelfon ibu? Belum sempat. Masa nelfon ibu juga nggak sempat? Kalau orang dalam hidupnya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak punya khidmat pada ibunda tercintanya, dia tidak punya harapan menjadi orang yang dimuliakan di dunia, apalagi di akhirat. Nah persoalannya kenapa sampai ke situ? Karena komunisme ini adalah sebuah paham di mana ada antroposentrisme. Orang menganggap kebenaran itu berdasarkan dirinya. Ada orang menjadi pelacur, berbuat maksiat, tubuh bertato semua, lalu kemana-mana nyala-nyalain orang sampai menghina Habib Rizik. Ya, dan masyarakat semua diam, dia ditangkap dengan alasan bawa anak kecil. Tempat lain juga bawa anak kecil sampai melahirkan di penjara, nggak dibilang kesian. Ya. Oke, yang kedua itu. Yang ketiga soal agama tadi ya. Saya pikir mohon latihan ya adik yang mahasiswa ini. Itu Anda nanya-nanya gitu, saya ingin katakan tuh orang yang jarang baca itu. Mengurangi jam belajar agama sudah dilakukan sejak lama. Sejak tahun 1988. Dulu ada 3 partai, Golkar, P3 dan PDI tanpa P. PDI tanpa P 1988 telah mengusulkan untuk menghapuskan pelajaran agama di sekolah-sekolah dan di kampus. Jangan sampai masyarakat nggak tahu, bukan setelah ada P-nya, sebelum ada P juga begitu usulannya. Persoalannya kan kita, kenapa kita sudah punya P3 bikin partai baru lagi jadi banyak? Kenapa P3 lalu pemimpinnya tidak mengerti bahwa P3 itu adalah partai pemaksaan persatuan? Ini bukan gojekan Pak. Semua orang tahu ketika PKI dibubarkan, terjadi gerakan-gerakan yang melumpuhkan gerakan komunis, maka pimpinan Masyumi, Bintang Bulan Masyumi, Palu Arit PKI, itu datang kepada Pak Harto. Mereka minta agar Partai Masyumi dihidupkan kembali. Karena Masyumi itu sebuah gerakan partai politik yang didirikan pada tanggal 7 bulan November tahun 1945 yang membangunnya adalah NU dan Muhammadiyah. Saya tahu bahwa di angkatan muda banyak yang nggak paham bahwa Masyumi itu bukan partainya orang Muhammadiyah saja. Bukan partainya orang Persis saja. Muhammadiyah itu partai umat Islam yang dibentuk tanggal 7 bulan November tahun 1945. Deklaratornya itu adalah NU dan Muhammadiyah. Saya hanya bilang begini, dulu orang tua kita, dia bisa bikin partai tidak harus mengalahkan kebersamaan sebagai ormas Islam. Saya tidak dalam konteks menyalahkan. Nah kalau tadi pertanyaannya agama, menurut saya agama di sekolahan juga nggak ada nilai edukasinya kok. Cuman sekedar dapat nilai 9, nanti ujian bacaan sholat,
nilainya 9. Bahwa dia di rumah nggak sholat, nggak ada urusan. Ya. Yang ada hanya knowledge. Belajar dengan batas pengetahuan, hafalan seperti burung beo. Setelah itu nilainya 9 atau 10. Sementara dia tidak sholat. Sama dengan anak-anak kita yang di pesantren. Di pesantren hafalannya sampai 30 juz. Bacaannya bagus. Sampai di rumah kerjaan tidur terus. Disuruh jadi imam di musola nggak mau. Disuruh ikut jagantin khutbah nggak mau. Alasannya apa? Amplopnya tipis. Saya bukan sedang gojekan Pak. Ini saya keluhan. Ya, anak saya yang pertama gontor, yang kedua ngeruki, yang ketiga latansa, yang ketiga husnayain. Anak saya pesantren semua. Saya tanya teman-teman, ternyata ini harus ada pertanyaan ulang. Apakah dengan adanya pendidikan-pendidikan di pesantren, termasuk pesantren kita yang umurnya sudah tua, apakah kita punya generasi-generasi yang bahwa dia membela agama itu tidak dalam ukuran argometer? Saya memang bukan alumni di pesantren ini, tapi saya punya tugas. Pembekalan di Gontor saya sudah 3 kali. Di Ngeruki sudah 5 kali. Di pesantren Bangil baik yang di Bandung maupun di Bangil sudah lebih dari 2 kali. Apalagi pesantren NU, ya udah di mana-mana karena orang saya P3. Ya. Saya adalah orang yang paling bersyukur dengan segala keterbatasan ilmu yang saya punya. Saya punya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana umat Islam jangan membuang energi hanya untuk bertengkar sesama muslim. Terus terang para jamaah sekalian, saya ingin katakan pesan dari almarhum Letnan Jenderal Z.A. Maulani. 3 bulan sebelum beliau meninggal dengan penyebab kematian yang perlu ditandatanyai itu. Saya tanya pada beliau, Pak Z.A. Maulani, Pak, para jamaah tahu kan ya Pak Z.A. Maulani ya? Dia adalah ketua badan intelijen di zaman kepresidennya Pak Habibie. Saya adalah adik angkatan beliau di PII, Pelajar Islam Indonesia. Kalau yang belum tahu dengan PII, saya kasih tahu di antaranya kami setiap selesai pengkaderan itu akan menyampaikan ikrar. Bahwa kami para pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ini PII yang dulu, kalau yang sekarang saya nggak tahu. Saya nyerah Pak. Pak Zen, bagaimana pendapat Bapak dengan situasi Indonesia? Apa masalahnya? Banyak, Saudara Alfian. Satu di antaranya adalah umat Islam tidak memiliki analisis intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Ya. Saya ini adalah orang yang sangat dekat dengan gerakan NU. Yang namanya Gus Solah itu sampai nengok saya ke penjara, Pak. Waktu saya ditahan di Porong selama 15 bulan bergabung dengan di Makobrimob, di Tahti, Jawa Timur, di Polda Metro, saya ditahankan di 5 tempat selama 4 tahun itu. Yang namanya tokoh-tokoh NU dari yang bawah sampai yang pucuk. Dari yang namanya Tengku Zulkarnain, yang namanya Babe Haikal yang sekarang sedang diuji, orang cenderung antipati dengan dia. Saya harap harus diperhatikan, jangan gegabah. Jangan-jangan itu gerakan musuh. Nah buat Bapak, saya pikir begini Pak, saya mohon maaf. Kalau Bapak memang mengenal saya, nggak salah juga Bapak menyebutkan nama gitu ya. Karena kan frekuensi saya cukup tinggi, lalu saya dimarahin karena nggak ingat nama Bapak, kasihan banget sama gua. Ya, saya minta maaf kalau memang saya lupa. Tidak bermaksud saya menghinakan Bapak, tapi lebih enak Pak Alfian nama saya ini. Nih ibu-ibu pada pulang mau kemana nih? Nih ibu-ibu kalau pada pulang rame-rame gitu, saya nyatakan nggak ada lagi termin berikut. Kita ini keterlaluan ya, udah mau disembelih aja masih buru-buru pulang dulu. Kan tadi udah janjian ada tanya jawab. Udah sekarang saya tanya ibu-ibu yang masih duduk, apakah akan pulang kalau selesai tanya jawab atau akan tetap sampai selesai? Ya, yang udah pulang sono. Jangan balik lagi. Biar selamat, kita doain selamat sampai rumah. Cuman yang duduk jangan bangun lagi. Ini yang laki-laki juga jangan pada pulang. Kebiasaan. Itu kan adab majelis dong. Kan kita pernah belajar ta'lim muta'alim fil Islam. Katanya pesantren. Adab majelisnya mana? Ngantuk-ngantuknya Anda. Nah buat Bapak, Kokam ini sebenarnya masih punya potensi yang luar biasa. Saya kemarin pengajian Ahad pagi di Pekalongan Timur. Sebelumnya di Sragen. Jadi terus terang para jamaah, saya ini pengkader Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi kalau kita ingat dulu 400 anak Kokam yang mengawal kasus Siono,
Itu kan adalah mereka alumni dari pengkaderan Latsar Kokam yang ada di daerah Anyar, Banten. Waktu itu 17 provinsi. Ya, saya nyatakan buat para semua yang hadir, negeri ini sekarang bentengnya itu tinggal NU garis lurus, ya, Banser garis lurus, ya, Ansor garis lurus. Saya harus sebut ini. Dan terus terang secara terbuka, generasi muda NU garis lurus itu jumlahnya masih di atas 80%. Ya. Saya berani bicara karena saya memang berhubungan langsung dengan mereka. Ya. Kenapa kok jadi terkesan mereka bermusuhan dengan kita? Ya karena itu permainan media di satu sisi, permainan kelompok-kelompok yang digarap oleh CSIS. Ya. Tahu CSIS? Apa? CSIS itu Cina senang, Indonesia susah. Senyum-senyum nggak tahu loh ya. CSIS itu tuh lembaga penelitian yang dipimpin oleh kelompok-kelompok Katolik yang bermarkas di Tanah Abang 3, yang pada tahun 1969 dia melahirkan buku yang tebal 800 halaman yang berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Di halaman 18 buku itu menyatakan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Hebat ya? Negeri yang hampir 90% Muslim, buku pedoman pembangunannya dimuatkan satu kalimat yang cakep sekali, penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Kita nggak tahu, saya juga heran nih banyak profesor doktor kuliahnya sampai S14, ya. Tapi begitu nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes dong. Itu buku itu jadi buku pegangan loh Pak. Kita semua tahu kan di Orde Baru itu dulu kan ada yang namanya PJP 1, PJP 2, Pelita 1, Pelita 2. Ya, buku begitu beredar nggak ada yang bahas. Ya. Ini sebagai peringatan ketika satu hari Moshe Dayan, seorang pemimpin daripada partai yang ada di Israel itu, mendapatkan aduan dari anak buahnya. Panglima, dokumen rahasia kita hilang. Dilaporin dokumen hilang, ketawa. Anda jangan khawatir, karena pemuda-pemuda Islam tidak hobi baca. Hati-hati, jangan-jangan omongan itu terjadi pada kita nggak suka baca. Ya, maaf ya Pak, Abu Bakar Basir udah pulang Pak. Ini kan Pak bukti langsung. Iya, itu kurang interaksi dengan informasi, itu jadi renungan buat kita. Ya, nggak apa-apa, beliau sportif mengakui bahwa itu. Nah, pembunuhan 6 laskar FPI, menurut saya ini harus dibaca dengan kacamata kebangkitan PKI dan kekuatan yang namanya Laskar Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat ini merupakan sebuah kelembagaan yang dibangun pada tahun 1950-an, yang kemudian mereka muncul dengan nama kelembagaan yang berseragam. Di Indonesia sejak tahun 1980, tahun 90-an ini ada 7 instansi yang memang telah menyiapkan para pejabat-pejabatnya untuk berhaluan komunis dan mewajibkan para pejabat mereka untuk sekolah di pusat Partai Komunis Cina di Beijing. Lihat siaran resmi dari sebuah media tahun 2017, sekitar 60 orang jenderal bintang 1, bintang 2 diwajibkan sekolah di Partai Komunis Cina. Jangan nyalahin saya, baca aja. Ini kadang-kadang kita ngomongin baca itu kan dibacain berita. Ya, kalau yang nonton channel saya kan dibacain berita. Nanti nonton deh. Saya cuma baca berita, kenapa saya disalahin? 60 orang pejabat-pejabat kepolisian diberangkatkan ke Partai Komunis Cina. Lihat nanti beritanya tahun 2017 sekitar bulan September, tanggal 16 September kalau nggak salah. Jadi kalau ada unsur kesengajaan instansi tertentu mendidik pejabat-pejabat yang akan menjabat dan sedang menjabat di sebuah negara yang berpaham komunisme, lalu kita nanya, emang nggak ada lagi tempat belajar yang lain? Belajar dong di Finlandia. Finlandia itu sebuah negara yang bilang, kami tidak butuh aparat yang lain. Kami tidak butuh hakim, kami tidak butuh jaksa, kami hanya butuh polisi. Coba bayangkan, ada negara yang cuma minta punya polisi saja. Karena polisi mereka mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat humanis, persuasif, dan nggak ada. Sekarang kalau berurusan dengan aparat yang seragam coklat itu, hilang motor, rugi mobil. Ya, kita nggak punya masalah, jadi punya masalah. Ya. Saya berani bicara, saya 4 tahun Pak di penjara. Iya.
Kesimpulan saya, dalam masuk penjara orang yang diproses melalui tangkapan-tangkapan itu, hanya 30% saja yang sebenarnya dia berhak untuk, bukan berhak, dia pantas untuk dipenjara, Pak. Yang 70% itu kalau nggak ditipu, dijebak, diancam, atau kalah sogokan. Terus terang saja, saya sedih anak-anak dari pesantren pulang. Ya tolong nih yang santri-santri ya, kalau nanti Anda pulang jangan gunakan akhlak baik Anda dengan lugu. Satu hari anak itu pulang pesantren, Ustaz, sampai di jalan, kan ada korek api ya, korek api yang ada pentolnya itu kan. Sengaja dijatuhkan, tes. Namanya anak pondok, lihat ada orang korek apinya jatuh, kan ingin diambil, ingin dikasih. Bapak karena koreknya jatuh, diambil, mau dikasih, dia pura-pura nggak lihat, tapi jalan terus. Jalan, masuk ke warung makan. Namanya sudah masuk warung makan, anak itu kan mengejar. Tujuannya ingin berbuat baik. Baru dia kasih. Baru tangannya begini, langsung diborgol. Truk. Nanti datanglah itu petugas ke rumah. Selamat malam, Bapak, Ibu. Mau panjang atau mau pendek? Paham nggak maksudnya? Nah, kalau yang nggak paham juga, kasihan sama gua dong. Ya itu yang begitu-begitu aja saya himbau. Termasuk teman-teman nih, kalau di jalan ketemu teman yang nggak dikenal atau sudah lama, tahu-tahu Anda ikut bonceng. Stop. Saya ikut bonceng ya. Sering terjadi, ternyata di bawah joknya tuh ada narkoba. Dan dia sudah berjanji dengan pihak tertentu nanti dapat uang 5 juta rupiah. Saya harus ceritakan ini karena betul-betul begitulah kelakuan mereka. Memperbanyak kelakuan kriminal, memperbanyak catatan kejahatan untuk naik pangkat. Ini bukan saya seuson, ini survei membuktikan. Saya nggak paham logikanya. Mesti kan kalau Bapak jadi Kapolsek, atau saya jadi Kapolres, atau Bapak jadi Kapolda, di tempat kita kan mesti semakin hari semakin minim orang berbuat jahat. Jadi kalau Anda punya jabatan di posisi tertentu, tapi di daerah Anda tidak ada kejahatan, Anda nggak akan naik pangkat seumur hidup. Ngeri banget, ya. Nah, oke, saya pikir untuk Laskar FPI ini KM 50, saya tetap ingin mengatakan agak masih jauh, Pak, untuk bisa diselesaikan. Selama umat Islam tidak berteriak dengan suara yang sama, tidak sama dengan menangis dengan derai air mata yang sama dengan untuk mengatakan bahwa kita dizolimi. Coba lihat kasus Brigadir Joshua. Itu jelas kok, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Periksa siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa pengacaranya, semuanya mereka semua. Kita setuju adanya penegakan keadilan i'diluhu aqrabu littaqwa. Kita setuju. Tapi kenapa ketika sekarang Ustadz Munarman divonis 3 tahun, tambah lagi setahun jadi 4 tahun. Jangan-jangan kita nggak tahu itu terjadi. Ustadz Munarman divonis urusan tertentu, tapi yang suruh dihancurkan, yang suruh dibakar, yang suruh dihilangkan, justru dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM 50. Lah kalau tuduhannya kasus X, misalnya ya gampangnya Anda dituduh mencuri motor. Betul lah Anda mencuri motor, katakanlah begitu. Tapi ketika vonis diberikan, yang suruh hancurkan sepedanya, mobilnya, rumahnya. Nyuri motor kok suruh ngancurin rumah sama mobil? Jadi di negeri kita ini kita dipaksa untuk tidak bisa memahami ada apa. Dan saya himbau buat seluruh jamaah, ini bagaimanapun memberikan pelajaran buat kita, tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu harapan saya buat para jamaah semua, dengan adanya pertemuan malam ini kita sadari betul bahwa negeri ini memang sedang menunggu lahirnya para mujahid dan mujahidah yang dia terus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus untuk berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin. Ad-du'a mukhul ibadah. Saya himbau semua yang hadir malam ini, ayo kita berdoa dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, kita mohonkan. Karena bagaimanapun, kalau boleh saya bilang dalam bahasa saya secara kinayah, secara majas, secara kias, kita sudah sangat terlambat. Saya menghitung dari awal reformasi sampai sekarang, sudah lebih dari 60.000 warga pribumi yang mati, karena dimatikan, dan karena dibunuh atau dibuat suasana yang membuat mereka mati. Saya buktikan. Kasus kerusuhan Mei, ini saya pikir selesai saja ya, udah jam 10. Kerusuhan Mei itu kita selalu gini, pemirsa, kita akan memperingati reformasi telah terjadi pemerkosaan massal. Begitu ya?
Bohong Pak. Karena perempuan yang diperkosa itu jumlahnya cuma 3 orang. Itu hasil intelijen FBI sama BIN. Yang justru mati banyak itu kaum pribumi di pusat perbelanjaan Jakarta Department Store yang ada di Klender, Jakarta Timur. Yang mati di Ciledug Mall, yang mati di Lipo Karawaci Tangerang, yang mati di Pasar Klewer, yang mati di Pasar Turi, yang mati di berbagai pasar-pasar yang ada di Jawa. Dan saya hitung yang mati sekitar 25 sampai 30 ribu orang. Saya tidak tahu sampai hari ini umat Islam adalah umat yang paling tidak menyoal dengan banyaknya saudara-saudaranya yang mati dengan berbagai sebab yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Peristiwa Ambon. Dari tanggal 1 Januari tahun 1999 sampai tanggal 22 Agustus 2002, sudah 7.700 orang muslim yang mati dibunuh oleh pasukan Obed, pasukan Robert, pasukan Salib, pasukan Brigade Yesus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, dan pasukan Kelawar Hitam. Itu bagaimana? Saya tidak tahu lagi saya mesti ngomong apa, bahwa ternyata di negeri ini umat Islam, saya sering diingatkan jangan bacakan ayat itu Ustaz. Tapi ayat ini kelihatannya masih terjadi pada kita. Apa itu? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Asbabun nuzul ayat ini bukan untuk orang Islam. Kalau kita baca itu, ayat yang tadi itu kan kalau nggak salah di surah Al-Hasyr itu di ayat 14 atau di ayat berapa itu? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Kenapa demikian? Karena persoalannya bukan pada orang lain, kita juga dan para semua. Persoalan terberat kita adalah yang berhubungan dengan menjaga stamina, nilai-nilai transcendence dan nilai-nilai keikhlasan dalam berjuang. Ini pun kritik keras buat saya. Ya. Nah, para jamaah semua, kalau kita panjangkan akan sangat panjang. Saya mohon pada malam ini berkenan kita sama-sama berdoa dengan segala kehinaan kita di hadapan Allah dan mungkin tradisi yang tidak kita biasakan. Mari mudah-mudahan bagian pertemuan malam ini menjadi energi positif kolektif buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin. Dari sebuah majlis yang mulia ini di sebuah masjid yang bernama Fat Turki Al-Turki ini, kami mohonkan padamu ya Allah. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk memperhalus penampang tadah daripada fitrah insaniah kami, agar kami bisa menerima titah ilahiyah dengan senyum keimanan, dengan semangat dan stamina jihad fisabilillah. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, begitu sungguh-sungguhnya musuh-musuh agama ini menginginkan kehancuran Islam, melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan matinya tokoh-tokoh kami, guru-guru kami, maka kami yang masih diberi kesempatan untuk hidup ini, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang berusaha memperbaiki akhlakul karimahnya, dan terus membangun barisan jihad untuk berjuang menegakkan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut firman-Mu dan ketentuan konstitusi yang sangat memberikan peluang untuk itu. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solihat. Berikanlah kepada kami para orang tua menjadi contoh teladan dan kewibawaan yang alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, kalaulah takut itu menjadi bagian yang banyak terasakan secara nasional atau secara luas, cabutlah rasa takut itu dari hati kami.
Kalau ragu itu menjadi bagian daripada sikap kami selama ini, angkatlah sikap ragu itu agar kami yakin bahwa kami akan hidup mulia atau mati syahid. Kalaulah kikir itu menjadi bagian daripada orang-orang yang pelit dengan harta yang dimilikinya, jadikanlah kami hamba-hambamu yang gemar berderma dan membantu orang lain tanpa meminta kembali dalam bentuk-bentuk materi. Ya Allah, tolonglah umat Islam di berbagai belahan dunia. Kaum muslimin di Palestina di mana wilayah mereka tertinggal hanya 8% saja teritorial tanah mereka. Kuatkan pasukan Hamas dan Izzuddin Al-Qassam untuk berjihad melawan pasukan Israel. Teguhkan kaum mujahidin yang ada di India agar mereka terus menjaga kebesaran syariat Islam yang sudah diemban oleh 300 sampai 350 juta orang di India. Kuatkan kaum muslimin di Uighur yang ada di Tajikistan Timur, di mana per Desember 1949 jumlah mereka masih 13 juta orang. Hari ini jumlah mereka hanya 40% saja. Ya Allah yang Maha Rahman, kaum muslimin di Rohingya, di Myanmar, kaum muslimin yang ada di selatan Filipina, kaum Moro, kaum Patani dan Yala, dan di berbagai belahan dunia Islam, kami mohon tolong padamu ya Allah. Untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia, kami mohon agar guru-guru kami kau berikan kesehatannya, kau lindungi dari tangan-tangan jahatnya, orang yang merusak dengan racun atau dengan tindakan-tindakan intimidatif dan gerakan-gerakan yang membuat mereka kehilangan syaja'ah mereka. Jadikan malam ini kami mengerti bahwa kami tidak punya pilihan kecuali kami terus untuk mematut diri berjihad di jalanmu. Rabbi ya inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Berikanlah perlindungan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya kesungguhan musuh-musuh itu akan tetap tidak ada artinya kalau engkau menolong kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang terus mematut diri dengan memperkaya khasanah pengetahuan, memperbanyak ruh daripada nilai-nilai spiritual jihad kami semua. Jadikan kami hamba-hambamu yang mengerti bagaimana as-sabiqun al-awwalun, muhajirin dan ansar, mereka berjihad untuk menegakkan Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasulmu. Kami mohon ampun padamu ya Allah, kasihilah orang tua kami, ampunilah dosa mereka ya Allah, kasihilah mereka sebagai orang tua yang pernah mengasihi kami di saat kami kecil. Tolong kami ya Allah, kalaulah masih ada di rumah kami anggota rumah yang masih malas ibadahnya, masih belum hormat kepada kedua orang tuanya, masih belum hormat kepada suaminya, masih belum sayang pada anak dan istrinya. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang terbangun dengan semangat kecintaan, diawali dengan allazina amanu asyaddu hubban lillah. Ya Allah yang maha mengetahui sesuatu, terlalu panjang doa kami panjatkan. Paling tidak malam ini kami berkesadaran bahwa Lamongan adalah tempat berbarisnya para mujahidin yang siap berjihad di jalanmu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, agar kami tidak pernah memberikan tempat setitik pun untuk rasa takut dan ragu itu bersemayam di hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, sebelum kita berpisah, kita bertakbir dengan semangat, dengan iman, dengan Islam, dengan kesadaran. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kalaulah tak jumpa kita di dunia ini,